Contoh proposal. Contoh proposal 1, peranan ketersediaan eceng gondok atau Escherichia crassipes pada badan air dalam menurunkan beberapa parameter pencemar di Sungai Citarum atau Waduk Saguling. Contoh proposal 2, kegiatan magang menjadi staff di CV Explorer Solo. Peranan ketersediaan eceng gondok atau Escherichia crassipes pada bagian air dalam menurunkan beberapa parameter pencemar di Sungai Citarum atau Waduk Saguling. Sungai adalah salah satu sumber daya perairan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sungai mempunyai berbagai fungsi strategis sebagai penunjang pengembangan suatu daerah yang sangat vital, di antaranya sebagai sumber air minum, penunjang kegiatan industri dan pertanian, pusat tenaga air, serta sarana rekreasi air. Salah satu cara mengatasi polusi perairan oleh logam berat adalah penanggulangan secara biologi dengan memanfaatkan eceng gondok atau Escherichia crassipes. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa eceng gondok mempunyai kemampuan menyerap logam berat dengan sangat banyak, atau misal Siojani pada tahun 1975, Kirkby dan Megel 1987. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di lapangan dan di laboratorium dengan batasan diambil sebagai berikut. Yang pertama, tempat sampling disasarkan pada satu lokasi keberadaan tumbuhan eceng gondok di Sungai Citarum. Yang kedua, karakteristik fisika kimia yang akan dianalisis adalah debit air, EHL, TSS, dan pH, DO, COD, temperatur dan nitrat, dan frostat. 3. Logam berat yang akan dianalisis pada tumbuhan eceng gondok adalah logam berat Pb dan Hg. 4. Sampling akan dilakukan pada 4 waktu yang berbeda berdasarkan seri waktu dengan penanggulangan pada masing-masing stasiun. Hipotesis. Hipotesis penelitian adalah kehadiran tumbuhan eceng gondok dapat menurunkan konsentrasi logam berat Bp dan Hg di Sungai Citarum, Waduk Saguling. Landasan teori pencemaran sungai. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran Sungai Citarum. Kategori sungai superprioritas. Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki fungsi vital dalam menunjang kehidupan masyarakat luas. Sungai ini memiliki berbagai pemanfaatan untuk menunjang kebutuhan air di Provinsi Jawa Barat, juga menunjang kebutuhan air baku di DKI Jakarta yang diambil dari saluran Tarum Barat untuk diolah di PDAM DKU Jakarta. Landasan teori fitoremediasi. Fitoremediasi adalah pemanfaatan tumbuhan mikroorganisme untuk meminimalisasi dan mendetoksifikasi polutan sebagai fitoakumulator dan fitokelator. Tanaman itu dapat menyerap logam dan mineral yang tinggi. Mekanisme penyerapan logam berat oleh eceng gondok. Penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 proses yang berkesinambungan, yaitu penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam pada bagian tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat metabolisme tumbuhan tersebut. Prianto dan Prianto pada tahun 2000. Tinjauan pustaka. Menurut Kirby dan Megel pada tahun 1987, eceng gondok mampu menyerap logam karena terdapat akar yang bercabang-cabang halus yang berfungsi sebagai alat untuk menyerap senyawa logam sehingga logam yang terlarut semakin berkurang. Selanjutnya, Surjani menyatakan tumbuhan ini mempunyai daya regenerasi yang cepat dan toleransinya terhadap lingkungan
cukup besar sehingga eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan pengendali pencemaran lingkungan. Surjani pada tahun 1975. Metodologi penelitian, waktu dan lokasi studi. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2008 sampai dengan Maret 2019, yang merupakan musim hujan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di DAS Citarum. Sumber data penelitian. Data penelitian ini diambil dari 3 stasiun. Stasiun 1 beralokasi di Kampung Balakasap. Stasiun 1 dibagi menjadi 6 titik pengambilan sampel air, masing-masing pada jarak 1/4 atau 1A, 1/2 atau 1B, 3/4 atau 1C, lebar sungai pada 0,2 dan 0,8 kali kedalaman sungai. Sampel sedimen dibagi menjadi 3 titik sesuai dengan lokasi pengambilan sampel air. Jarak antara stasiun 1 sampai dengan stasiun 2 adalah 700 mili dan seterusnya. Metodologi penelitian. Alur penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan alur yang ketat. Alur tersebut terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pendahuluan. Kedua, pengambilan sampel air dan sedimen. Ketiga, pengambilan sampel eceng gondok. Keempat, analisis sampel. Kelima, analisis data. Kegiatan magang menjadi staf di CV Explore Solo. Jurusan Sastra Inggris, khususnya Mainstream Pariwisata. Dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak cukup hanya dilakukan di kampus. Oleh 84 karena itu, kegiatan magang mahasiswa atau KKM diadakan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berilmu, berkeahlian, dan berpengalaman. Dengan adanya kegiatan magang diharapkan mahasiswa tidak hanya mengantongi ilmu yang didapatkan di bangku kuliah saja, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan ilmu tersebut di lapangan kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Selanjutnya, tata cara laksana kegiatan KKM ini akan dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditentukan bersama antara mahasiswa dan lembaga tempat dilaksanakannya magang. Tata cara itu terkait dengan pelaksana KKM, tujuan KKM, waktu dan tempat KKM, serta strategi pelaksanaan KKM. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Pelaksana KKM. Pelaksana KKM adalah mahasiswa yang menjadi peserta yang sedang melakukan magang, yaitu mahasiswa D3, jurusan Sastra Inggris dengan permintaan pariwisata semester 6, tahun akademik 2014. Tujuan KKM. Tujuan dilaksanakannya KKM ini adalah yang pertama untuk mendapatkan pengalaman kerja dengan mempraktikkan kemampuan bahasa Inggris di CV Explore Solo, dan yang kedua untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat di bangku kuliah dapat menunjang pekerjaan yang dikerjakan. Strategi pelaksanaan KKM. Kegiatan magang ini diikuti oleh mahasiswa D3 Bahasa Inggris yang memiliki kemampuan di bidang pariwisata dan public relation, dengan tujuan untuk menerapkan bahasa Inggris dan mendapatkan pengalaman kerja di CV Explore Solo.